Logo Podcast, podcast yang membahas tentang pemerintahan daerah. Halo teman-teman, selamat datang di Logo Podcast, podcast yang banyak membahas isu-isu tentang local governance atau tata kelola pemerintahan lokal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang potensi korupsi dan maladministrasi di daerah. Kita sekarang ditemani oleh Mas Novert ya. Saya biasanya panggilnya Novert aja. Ini Uda Novert. Ya ada ya? Saya ada. Sehat, alhamdulillah. Selamat siang, Mas Pandu ya. Kayaknya Mas Pandu atau Pandu. Ya, kita panggil nama aja karena Novert ini sahabat ya. Kita satu kosan dulu. Teman waktu kuliah di Jogja. Nah, Mas Novert ya, abang ya. Udah kita, boleh. Kita karena agak jarang ya ngomong hal-hal yang serius, jadi otomatis kita agak geli juga ya ngomong yang serius. Setelah sekian lama menjadi sahabat akrab ya, kita jarang sekali ngomong hal-hal yang serius, apalagi urusan bangsa dan negara. Kita kebanyakan ngomong hal-hal yang ringan, yang menyenangkan, dengerin musik bareng, ya, jalan-jalan bareng, nah, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi banyak lebihnya lah yang disensor kan nanti. Tapi masih ingat tragedi Gua Pindul ya, Mas? Nah, saat ini walaupun ini ya kita sahabat lama, terus kita punya karir yang ya kurang lebih sebenarnya sama aja ya. Cuma saya di kampus di UNJ, saya nggak bisa move on dari Jogja. Novert sekarang berkarir di Ombudsman Republik Indonesia, penempatannya di Sumatera Barat. Jadi kalau orang Padang itu namanya? Oh, bukan ya, cuma orang Minang itu ya. Apanya, Mas? Mas Pandu. Ya kalau di Sumbar itu ya Padang, biasanya disebut Padang. Iya, disebut Padang. Nah, kali ini kita beruntung ada Uda Novert ya, Bang Novert yang nanti barangkali akan mengelaborasi berbagai macam pertanyaan ya dari saya, atau mungkin nanti akan saya pantik beberapa isu yang barangkali sering kita dengar, tapi ya kita belum tahu nih isinya seperti apa, dan temuan-temuan ombudsman saya kira sangat memperkaya pengetahuan kita tentang potensi korupsi dan maladministrasi di daerah. Nah, sehat ya? Ya, gimana, Mas? Sehat ya? Seger nih kayaknya tapi. Dengar. Alhamdulillah masih bisa dengar sampai saat ini. Nah, ini karena podcastnya ini kita Zoom, jadi ya otomatis ya ini biasanya Novert ini biasanya bukan diundang ya, mungkin agak segan juga ya orang-orang kepala-kepala daerah untuk bertemu ya. Mereka takut untuk disalah-salahin ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama ya, Novert ya, yang paling ditanya banyak orang ya, mungkin sebenarnya potensi korupsi itu kan kebanyakan kan kita selalu lihat TV dan korupsi itu biasanya ada di kementerian gitu. Tapi pada saat kita bicara daerah, juga banyak daerah yang kepala daerahnya sampai kepala dinas itu juga tersangkut korupsi. Saya kira di internal birokrasi juga banyak sekali ya yang kemudian sebenarnya ada korupsi kecil-kecilan ya. Saya juga mungkin nanti Novert bisa memberikan gambaran nih kepada teman-teman yang mencermati atau yang melihat tayangan ini, atau mungkin teman-teman yang lihat yang mendengarkan di Spotify nanti punya gambaran kira-kira potensi korupsi dan maladministrasi di daerah itu seperti apa sih dan seberapa besar sebenarnya. Oke. Ya, Mas Pandu, terima kasih saya ucapkan karena udah diundang ya. Saya nggak tahu nih bisa diundang di Logo Podcast ini. Saya tahu ini pasti bukan
sesuatu yang ya nggak mungkin saya diundang, nah tapi nggak apa-apa. Ini selain kita bisa bicara tentang sesuatu yang terkait dengan korupsi dan administrasi juga kesempatan ini saya gunakan untuk bisa bertemu dengan teman lama di Jogja dulu. Nah, Mas Pandu, kalau kita berbicara potensi yang ada di daerah terkait korupsi dan maladministrasi, saya mulai dulu di ini, Mas Pandu. Saya takutnya ini teman-teman mahasiswa itu nggak paham apa itu ombudsman, tempat saya sekarang bernaung atau mengabdi. Ombudsman itu makhluk apa? Jangan-jangan mereka mengira ombudsman ini orang yang yang nikah sama tante ombudsman. Nah, itu yang saya takutkan, walaupun saya tidak mungkin teman-teman banyak yang udah tahu ombudsman, tapi nggak apa-apa saya ulang sedikit. Kalau ombudsman itu sebenarnya adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam pelayanan publik, yang dilakukan oleh instansi pemerintahan, swasta, BHMN, BUMN, ataupun BUMD. Bahkan ada perorangan yang notabene itu menggunakan sebagian atau seluruh anggaran dari APBN dan APBD. Jadi kata kuncinya di situ adalah APBN dan APBD. Jadi selama institusi itu menggunakan APBN dan APBD itu masih dalam ruang lingkup pengawasan ombudsman. Nah, ini biar kita ini sama persepsi dulu. Jangan-jangan ombudsman ini sama kayak omnya tante-tante gitu. Nah, ini ombudsman itu sebuah lembaga penyelenggara pengawasan pelayanan publik. Dan core bisnis ombudsman sendiri adalah maladministrasi. Kalau kita kaitkan dengan korupsi, korupsi itu di core bisnisnya KPK. Nah, kalau secara institusi kita sama KPK itu satu rahim. Berdasarkan TAP MPR nomor 8 tahun 2001. Kita dilahirkan dari situ, rahimnya di situ. KPK mengurusi korupsi, kita mengurusi maladministrasi. Bedanya korupsi dan maladministrasi itu, maladministrasi ini adalah tindakan yang dilakukan negara atau penyelenggara negara yang merugikan masyarakat. Sedangkan korupsi tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun penyelenggara negara yang merugikan negara. Ini bedanya. Jadi kita percaya bahwa pelaksanaan tindakan korupsi itu dimulai oleh tindakan maladministrasi dulu. Jadi kalau kenapa kebumingan ombudsman itu tidak se-booming KPK, ya mungkin KPK dia udah action ya. Sedangkan kita lebih pada senyap di bawah atau tatarannya yang masih kecil-kecil. Tapi kita percaya bahwa tindakan kecil itulah yang akhirnya nanti berpotensi menjadi tindakan besar dalam tindakan korupsi. Nah, kalau saya berbicara korupsi di daerah, tentu sebenarnya KPK yang lebih berwenang untuk menjelaskan seperti apa pelaksanaan kasus-kasus yang ada di daerah. Tapi bagaimanapun kita di Ombudsman selalu melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal tersebut. Dan saya lebih ke maladministrasinya. Karena tadi kaitan maladministrasi dan korupsi itu sangat jelas sekali. Pintu masuknya korupsi itu adalah maladministrasi. Nah, Mas Pandu, di daerah ini kita melihat potensi maladministrasi dan korupsi itu cukup besar. Kita juga lihat di beberapa media sekarang itu ada menteri yang tertangkap, tapi itu 1 atau 2 orang. Tapi lebih banyak lagi itu bupati, anggota DPRD dan kepala dinas. Artinya apa? Jadi selama orang tersebut masih bersentuhan dengan anggaran negara, kemungkinan korupsi itu pasti besar. Apalagi di daerah ini mereka sudah menjadi raja-raja kecil. Benar. Dan pengawasan setelah adanya desentralisasi, pengawasan pusat ke daerah juga semakin kecil sekarang. Dan pengawasan demokratisasi dalam pengawasan yang diberikan masyarakat ke penyelenggara pemerintah sekarang juga sedikit. Memang ada aturan yang menyatakan peran masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, namun itu sebenarnya di daerah tidak terjadi seperti itu. Bahkan di daerah pun masyarakat cenderung melihat atau sudah antipati lah dengan tindakan seperti itu. Saya mulai aja dari contoh kecil misalnya di daerah. Di daerah sekarang kita masih menemukan adanya KTP yang berbayar. Ini bagian dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalaupun satu orang misalnya 10.000, kalau penduduknya ada sekitar 10.000 sampai 10.000 orang, itu sudah berapa potensi korupsi yang akan terjadi.
Dan sedangkan pegawai itu sudah dibiayai oleh negara dan mereka sudah digaji oleh negara. Ini contoh kecil. Contoh lainnya adalah kita juga menemukan adanya oknum yang memperlambat proses pelaksanaan. Saya nggak tahu tuh di KUA karena saya belum pernah ke KUA, jadi ada oknum lah yang berusaha meminta uang dari calon mempelai agar proses terbitnya NA di KUA itu berjalan. Nah, coba kita bayangkan berapa orang yang berpotensi untuk menikah yang bisa menjadi ladang korupsi. Ini tindakan korupsi menurut saya. Kalau di Ombudsman itu namanya permintaan imbalan uang. Kalau di maladministrasi. Nah, itu mungkin sedikit gambaran, karena di maladministrasi itu ada 10 sih, Mas Pandu, yang menjadi kewenangan kita. Ada namanya penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, ada yang namanya diskriminatif, ada yang namanya penyimpangan prosedur, ada namanya tidak kompeten, dan lain. Ada 10 yang menjadi core bisnis kita di Ombudsman dalam menindaki atau melakukan pemeriksaan di Ombudsman. Dan ya itu mungkin itu dulu yang menjadi ini ya, sedikit yang terbayang di kepala saya terkait yang ada di daerah. Nah, kalau ini mungkin teman-teman biar lebih gampang untuk membayangkan kalau yang paling berat yang memang kelihatan ya, ada korupsi, bupati ditangkap kemudian dipenjara gitu ya. Nah, sekian belas tahun karena dia biasanya ada penyuapan atau praktek markup atau praktek korupsi yang lain gitu. Tapi hal-hal yang receh yang udah Novel temuin itu apa tuh? Yang Novel temuin di lapangan. Ada nggak hal-hal yang barangkali yang teman-teman bahkan nggak bisa membayangkan tuh? Ya. Kayak ini aja terjadi gitu misalnya. Ya. Yang paling ini ya, kalau yang paling kecil kita temukan ya seperti tadi pungli-pungli. Nah, yang paling besar itu adanya potensi itu sebenarnya di sekolah. Potensi korupsi yang ada. Bahkan di profil Sumatera Barat itu kita sudah pernah ya memberikan pengawasan sebenarnya kepada salah seorang kepala sekolah. Ini terkait jual beli bangku. Kalau kategori jual beli bangku? Ya, jual beli bangku. Nah, akhirnya setelah kita ya seperti yang saya sampaikan tadi, Ombudsman ini lebih ke pencegahan, mencegah orang masuk ke meja operasi. Setelah itu baru nanti yang mengoperasinya ada KPK, Kejaksaan, dan Polri ya, sebagai penegak hukum. Di Ombudsman kita udah cegah nih orang. Ternyata ya karena nggak tahu ya apa yang merasuki dia, akhirnya dia tetap melaksanakan itu, dan ya terpaksa kita teruskan ini ke pihak penegak hukum, dan itu ditangkap dan akhirnya beliau dipecat dari PNS. Ini salah satu fenomena di dunia pendidikan misalnya. Ini tindakan korupsi juga yang berakibat pada tindakan hukum, ada konsekuensi hukum di situ. Nah, ini nggak kita bayangkan, tapi ini masih terjadi. Saya percaya mungkin di daerah teman-teman ini masih terjadi adanya jual beli bangku, apalagi sekarang adanya sistem zonasi ya, yang kita sama-sama masih dilakukan penyempurnaan lah terhadap aturan itu. Setiap tahun kita ketahui bahwa aturan dalam zonasi ini selalu dilakukan perubahan, belum menemukan sesuatu yang ideal. Nah, ini pasti saya temukan. Kembali lagi di dunia masalah di sekolah, kita juga menemukan adanya jual beli pakaian. Padahal secara aturan di sekolah itu tidak boleh dilakukan jual beli. Kalaupun ada jual beli itu harus koperasi sekolah, bukan koperasi pegawai. Mas Pandu bisa bayangkan berapa potensi korupsi yang terjadi oleh oknum guru ya. Satu orang siswa itu harus membayar 1 juta. Bayangkan penerimaan siswa dalam 1 tahun. Bisa 1 M-an. Dan korupsi yang terjadi yang ditangkap KPK sekarang itu ada yang 500 juta ya, ada yang 500 juta, ada yang 1 M, ada 2 M. Tapi di sekolah itu terjadi. Nah, ini kedok-kedok yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu dalam pelaksanaan korupsi yang ya kita anggap ini receh lah korupsi. Tapi ini besar potensinya. Merugikan masyarakat, merugikan pemerintah. Dan juga dalam pengawasan dana BOS. Itu banyak terjadi penyimpangan kalau di dunia pendidikan. Kalau saya lihat. Dan selain itu di daerah ini juga lemahnya pengawasan dari atasan itu juga menjadi suatu yang ruang ya bagi oknum-oknum dalam melaksanakan tindakan korupsi di daerah. Dan yang paling
baru-baru ini yang terjadi itu adalah kita sedang melakukan pengawasan atau melihatlah bagaimana peleburan kabinet yang dilakukan oleh kepala daerah yang baru ini. Kan sudah 6 bulan ini pilkada berlangsung, dan Mas Pandu bisa lihat bahwa beberapa bupati sekarang mencoba menyusun kabinetnya. Nah, ya seperti ini mungkin ada potensinya juga di daerah, dan pengawasan pusat terhadap ini lemah karena kita ketahui Mendagri juga ya institusi yang berada di pusat yang mungkin tidak bisa menjangkau seluruh daerah lah, bisa katakan seperti itu. Ini ya fakta ya, kemarin misalnya di Probolinggo ya. Di Probolinggo itu bupatinya juga tertangkap karena termasuk jual beli jabatan ya, termasuk untuk menjadi PLT kepala desa itu juga ada pengutipan itu. Ini fakta ya, fakta hukum, jadi otomatis ini bukan tentang menuduh ya, jadi ini fakta hukum yang jelas-jelas sudah ada. Atau misalnya ada banyak juga kepala desa sampai dari, kalau di daerah ya, mulai dari bupati sampai kepala desa praktek, bahkan ada beberapa bupati ya, saya nggak usah sebut kabupatennya ya, yang dia juga mengutip kepada calon kepala sekolah untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Itu menurut saya memang ini ya, kalau kita bicara tentang korupsi jalan raya gitu, dikorupsi oleh bupati atau di Makrab atau ada kasus penyuapan gitu, barangkali mungkin itu proyek gitu. Tapi pada saat kemudian masuk ke ranah pendidikan, ini moralnya ini langsung kok bisa ya gitu. Apalagi tadi ada kepala sekolah, ada guru itu sebenarnya Bang Novel ini apa yang sebenarnya terjadi itu? Kalau kita melihat ya kalau tindakan korupsi ini kan tidak bisa dijauhkan dari integritas, moralitas ya, dan adab sebenarnya kalau kita melihat. Dan kita lihat banyak pegawai-pegawai kita itu yang kurang. Kalau kita katakan ada orang kaya yang tidak akan pernah melakukan korupsi, tapi buktinya banyak orang kaya yang tertangkap padahal mereka tidak kurang apapun. Bahkan orang miskin. Iya. Kalau kekayaan yang menjadi ukuran orang korupsi. Nah, kalau kita di Ombudsman sebenarnya lebih melihatnya itu moralitas, integritas. Nah, di kita integritasnya yang kurang. Yang kedua adalah pengawasan. Jadi pengawasan atasan atau pengawasan yang melekat dari atasan itu sangat kurang sekali, dan bahkan kita melihat di beberapa daerah itu inspektorat itu tidak berjalan dengan semestinya. Bahkan ada beberapa kepala dinas itu yang berdasarkan instruksi dari kepala daerah untuk melakukan korupsi. Nah, ini kan harusnya kepala daerah itu adalah pengawas untuk seluruh penyelenggara negara penyelenggaraan pelayanan di daerah. Nah, ini yang terjadi. Sehingga penting bagi kepala daerah itu bagaimana beliau menunjukkan atau memberikan contoh lah kepada bawahannya untuk bersikap anti terhadap tindakan korupsi dan membangun kembali moralitas. Kita pernah mendengar gaungan pendidikan karakter yang dulu kita dengar, dan sampai sekarang ya karakter kita seperti itu aja. Mungkin Mas Pandu bisa sampai sekarang itu pendidikan karakter itu sampai sekarang. Iya. Dan bahkan pelajaran KWN, PPKN, PNP itu sudah berubah, sudah berevolusi sedemikian rupa, dan karakter kita tetap seperti itu. Dan kami pikir di Ombudsman selama moralnya penyelenggara negara ini tidak terbentuk dengan baik dan azas pelayanan di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu tidak terrealisasi dengan baik penyelenggara negara, ya potensi itu akan tetap terjadi. Dan sekarang ini pun kita melihat di dunia pendidikan yang harusnya ini dapur ya, yang harusnya ini pabrik menciptakan orang yang berkarakter, berpotensi untuk membangun bangsa ini di luar sisi negara, kita melihat juga banyak yang tersandung. Nah, kembali lagi tadi moral, saya lihat moral dan pengawasan yang kurang yang dilakukan oleh atasannya terhadap penyelenggara pelayanan publik. Tapi jangan-jangan ini Mas Novel, yang ini saya manggilnya Mas Bang Uda ya. Ya, asal jangan Uni itu. Ya. Jangan-jangan kadang orang
ngomongin ini ya, sistem dan manusia itu kayak ayam dan telur duluan mana. Tapi jangan-jangan ini, kalau manusianya itu yang tidak bermoral ya, sebetulnya itu. Tapi kan banyak negara-negara sekuler itu sebenarnya kan mereka jauh dari agama, jauh dari budaya, tapi mereka punya kebiasaan integritas tadi. Nah, mungkin SDM bisa dikesampingkan. Nah, tapi kalau dari sistem, jangan-jangan sistemnya yang kemudian memiliki peluang untuk terjadinya potensi korupsi tadi atau terjadinya maladministrasi. Misalnya, ini yang seperti yang saya lihat ya. Saya nggak bilang lihatnya di mana ya, tapi yang saya lihat misalnya karena kesulitan untuk melakukan laporan keuangan. Kadang-kadang kita mencari, bukan kita ya, ini karena sekarang tuh di ruang publik ya, tapi ini podcastnya kita punya channel YouTube-nya Ruang Publik, jadi ini seharusnya menjadi ruang publik dengan akademisi ya, dengan lebih akademis dikemasnya. Nah, tapi pada saat kemudian kita bicara tentang hal yang sistem yang tadi yang cukup menyulitkan, kemudian akhirnya orang ya udahlah, gimana saya caranya bisa selesai nih laporan keuangan dengan cepat, kemudian akhirnya dia mencari jasa pihak ketiga, misalnya pengadaan kita ambil yang kecil ya, misalnya pengadaan buku misalnya, atau pengadaan laporan itu, buku laporan dicetaknya 100, tapi ini kayaknya nggak terlalu butuh 100 nih, tapi dananya udah terlanjur dianggarin dan susah sekali mau bikin SPJ-nya gitu. Laporannya, akhirnya orang pergi ke pihak ketiga, udah saya yang penting pura-pura nyetak aja, nanti kamu dapat sekian, saya dapat sekian gitu. Itu karena diawali dari situ. Nah, kemudian itu berkembang menjadi karena sistemnya itu ternyata kayak gini bisa ya gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya dia berkembang menjadi yang lebih besar. Ada yang kemungkinannya jangan sistem di daerah itu memang memiliki potensi seluas itu, Bang Novel. Ya, yang saya sebutkan tadi, pengawasan yang kurang berjalan itu, ya itu bagian dari sistem yang ada di daerah sebenarnya. Harusnya sistem yang ada itu kan kadang mempermudah ya penyelenggaraan negara. Namun karena sistem kita sekarang ya, kalau Mas Pandu lihat sistem kita itu banyak up to date. Tapi di dalam keupdateannya tetap aja ada peluang-peluang bagi penyelenggara negara untuk melakukan tindakan korupsi. Dan kalau kita lihat juga Mas Pandu, sistem juga menjadi bagian yang cukup besar ya potensinya untuk melaksanakan korupsi di daerah. Aturan yang ada, pengawasan dan yang lain-lainnya juga termasuk sistem juga memiliki andil lah dalam pelaksanaan korupsi yang ada di daerah. Tapi saya mau sampaikan juga bahwa kita lihat juga misalnya di PU ya, itu dalam pengadaan jalan. Itu sistemnya kalau kita lihat di LPSE itu sangat bagus sekali sistem lelangnya seperti ini dan ini dan ini dan ini. Namun tetap yang akan menang itu adalah orang yang sudah ditentukan. Nah, ini kita bingung juga kenapa kok bisa seperti itu. Nah, ini sistemnya sudah melibatkan LKPP lah yang ada di situ, LPSE dan ada di situ. Nah, kembali lagi tetap kita temukan adanya jual beli, bahkan ada komitmen fee dari proyek-proyek itu. Dan saya percaya bahwa sistem juga memberikan ruang yang besar dalam pelaksanaan korupsi yang ada di daerah. Namun ya moral tadi yang menjadi dalam pengawasan juga sangat besar sekali dalam mempengaruhi pelaksanaan sistem. Mas Pandu bayangkan di Jakarta semua sistem itu mungkin sudah digitalisasi ya saat ini. Namun tetap kita temukan ada ruang lah bagi penyelenggara yang notabene memang prinsip melayaninya itu lebih pada benefit oriented, dia lebih bang ya, dan itu pun terjadi dan masif. Bahkan di beberapa daerah saya melihat misalnya sekarang guru itu sudah harus menyiapkan sesuatu ya, terus kenaikan pangkatnya, karena dia kesusahan menggunakan sistem yang ada. Akhirnya dia pihak ketiga tadi, saya bahkan menemukan ya dari daerah yang nggak usah saya sebut, guru itu bisa membayar seseorang 5 juta guna kenaikan pangkat.
Nah, ini kalau kita lihat ini bagian dari tindakan maladministrasi juga dan korupsi juga di yang lihat ya tatarannya receh tapi potensinya sangat besar. Mas Banu bayangkan berapa pegawai yang ada di Indonesia atau guru yang ada di Indonesia dalam hal ini. Nah, ini juga penting bagi kita di pemerintahan dan juga masyarakat melihat atau melakukan pengawasan lah di dalam proses penyelenggaraan negara ini. Kalau kita kembalikan ke DPRD sebagai pengawas penyelenggaraan negara ya kita ketahui sekali bahwa masih banyak oknum di sana yang masih menggunakan celah untuk melaksanakan korupsi dan maladministrasi itu, Mas Pandu. Dan sebenarnya sistem yang kita bangun itu sudah mulai bagus ya. Tapi kembali dikotori. Ya, dan Mas Pandu sendiri paham lah mungkin ya termasuk dari tadi pengawasan yang kurang tadi bagi kami di Ombudsman itu tidak berjalannya pengawasan internal di instansi pemerintah itu sangat menyumbang sekali potensi maladministrasi dan korupsi bagi penyelenggara negara. Iya, ini memang apa ya? Saya nggak tahu apakah ini juga ada urusannya sama budaya, Mas, karena misalnya urusan-urusan dengan kementerian itu biasanya memang seperti sepengetahuan saya dan juga sepengalaman saya melihat orang-orang sekitar saya itu kebanyakan kalau dia urusan secara vertikal ke kementerian karena orangnya tidak kenal maka ya sudah langsung saja urusan itu jalan itu. Tapi kalaupun misalnya di banyak kabupaten, yang saya bingung juga itu kenapa selalu ada embel-embel masa nggak ngasih uang nih gitu. Yusuf Kanto masa nggak ngasih berapa? Gitu. Kalau di Sumatera Barat itu namanya uang asam, Mas. Uang apa? Uang asam, nanti biar terkenal nih nama uang asam ini. Itu namanya di daerah uang asam kalau di Sumatera Barat. Asam itu uang lelah gitu? Iya, setidaknya kalau dulu di Sumbar itu ya kita jalan-jalan itu ada orang yang jual asam, air minum yang rasa jeruk, nah itu pembelinya. Uang asam itu. Uang terima kasih lah kalau kita lihat secara nasional. Jadi orang yang disuruh tadi ini ya kayak imbal hasil gitu ya? Iya. Ya, bentuk ucapan terima kasih itu sekarang sudah berwujud uang kan. Nah, itu namanya uang asam. Bahkan di daerah itu ada satu orang yang pensiun meninggal atau pensiun atau suaminya meninggal itu untuk mendapatkan pensiunnya itu pun SK pensiun itu dia harus membayar sekian uang agar SK-nya cepat turun. Karena kalau nggak gitu, dia akan masuk aja ke antrian yang entah kapan terbitnya. Padahal kan itu by system seharusnya, namanya orang meninggal, orang pensiun kan seharusnya udah ini ya, by system jalan ya. Kalau saya lihat di kampus, makanya saya kadang-kadang kaget-kagetan kayak gini kok bisa jadi sesuatu hal yang berpotensi nih di daerah. Tapi kalau di kementerian, sepanjang sepengetahuan saya ya, kalau misalnya ada teman yang pensiun, ya sudah, dia kumpulkan ini, terus sudah sistem itu jalan sendiri, kemudian SK-nya tiba-tiba turun. Beda seperti di daerah, untuk mengurus pensiun saja kadang-kadang orang harus membayar di PKD, kemudian SK-nya turun gitu. Saya malah mikir gini, yo daripada gitu mending nggak usah diurusi, nanti kamu kan terus-menerus nggak dapat SK pensiun. Jadi dia kerja terus nanti. Ya, tapi nanti ujung-ujungnya mengembalikan kan? Oh iya, itu jadi persoalan itu. Nah, kita bahkan ada menerima laporan, Mas. Dia butuh kepastian apakah beliau sudah dipecat atau enggak. Ada laporan ke kita karena sekian tahun itu gajinya masuk. Dan beliau berinisiatif untuk menanyakan apakah dia masih pegawai atau tidak karena uangnya terus masuk. Nah, ini kan juga temuan BKN ada seribuan. Saya tuh habis pikir ya, kenapa hal seperti itu bisa terjadi di daerah sebenarnya? Ya, kalau kita lihat kemarin, ada juga sebenarnya laporan ini di tingkat universitas. Saya juga nggak mau sebutkan universitasnya itu. Ada seorang yang sudah meninggal dan tunjangan masuk, tapi nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, ini yang sedang kita dalami juga di Ombudsman. Dalam hal ini, saya belum bisa sampaikan karena masih ada beberapa kasus yang terjadi saat ini. Di dalam laporan kita di Ombudsman bidang kepegawaian itu ini yang paling banyak juga terjadi. Bahwa ada yang sudah tidak aktif namun gajinya tetap masuk dan ada bahkan tunjangan istrinya itu pemerintah tidak bisa memotong gitu ketika mereka sudah berpisah atau meninggal secara otomatis di aturannya.
Nah, kalau terkait sistem tadi Mas Pandu, saya mau cerita juga. Jadi ada salah satu kementerian yang ada itu, kalau sistem antriannya itu sudah online. Namun setiap masyarakat ingin mengklik atau ingin masuk ke daftar antrian selalu disebut penuh. Nah, Mas Pandu bisa tebak itu kementeriannya. Nah, itu terjadi. Kalau kita lihat di aplikasinya, kita bisa daftar. Itu sudah online, sistemnya sudah online. Dan kita tidak perlu antri lagi di kantor itu. Tetapi kalau ketika kita mendaftar, dia pasti penuh. Oh, itu saya tahu itu, ini apa, kementeriannya apa itu? Nah, saya tidak perlu sebut kementeriannya, tapi itu terjadi. Nah, itu kementerian, itu lembaga vertikal. Nah, kalau terus gimana cara dapat antriannya? Harus ngontak orang yang ada di situ kalau nggak salah. Mas Pandu tahu kan, saya nggak mau bilang. Nah, ini salah satu hal yang terjadi. Ini saya nggak tahu ya, teman-teman itu pernah mengalami apa enggak ya. Tapi kami yang mungkin yang sudah dewasa lebih dulu tuh, karena banyak mengurusi semuanya sendiri, ini yang tahu ya. Dan keunikannya. Dan itu terjadi. Nah, sekarang pun itu masih terjadi di kita. Kita nggak tahu antrian entah siapa yang antri nggak. Saya nggak tahu apakah makhluk halus yang tiba-tiba ngeklik di antrian, saya nggak tahu. Tapi setiap kita mau klik itu penuh. Nah, Mas Pandu paham lah itu kementeriannya apa. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa semakin baik sistem yang ada, orang atau oknum tadi itu semakin cerdas dalam mengakali sistem yang ada tadi. Nah, kayak sepertinya saya kebayang pelajaran Pak Lele bahwa ini ada garis lurus sebenarnya antara kejahatan dan ilmu seseorang itu berbanding lurus. Semakin tinggi tingkat kejahatannya, orang yang ada di sana itu ilmunya semakin tinggi juga untuk mengakali hal tersebut. Dan kalau kita lihat lagi Mas Pandu, itu banyak terjadi di daerah ini, itu pun di kementerian itu terjadi. Dan ya, saya takut kebablasan ya menyebut kementeriannya. Saya nggak tahu itu Mas Pandu paham lah kementeriannya apa. Nanti kita sensor nanti. Nggak, ini ya, sekarang itu kita juga agak susah ya, karena ada undang-undang UU ITE dan lain sebagainya, dan semua sayangnya online, jejak digital ada, jadi ya memang teman-teman memang harus rajin-rajin menggali ya beberapa kasus yang kemudian memang sebenarnya kami contohkan. Kayak gini Mas, Bang Nover ya, ini dari sepanjang perjalanan Bang Nover keliling ya ke bertemu dengan pemimpin-pemimpin daerah, itu sebenarnya seberapa besar sih komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi atau minimal mencegah terjadinya maladministrasi itu, atau misalnya komitmen mereka terhadap perbaikan pelayanan terhadap masyarakat itu kan, saya kira kan, saya nggak tahu apakah mereka hanya lip service saja baik di depan ombudsman atau prakteknya seperti apa gitu, apakah ada perbedaan, terus gimana tuh dari yang Bang Nover dapatkan? Ya, sebenarnya itu sama sih setiap daerah ya. Ketika mereka baru menjabat, mereka akan memberikan semacam sesuatu yang nanti membangun lah, atau sebuah harapan lah ke masyarakat, perbaikan-perbaikan yang ada di daerah tersebut. Di kita sebenarnya memang saat ini kita kita ada bagian namanya, dia bagian periksa, PVL dan pencegahan. Nah, di pencegahan ini, fungsi bidang pencegahan ini adalah bagaimana mensosialisasikan penyelenggaraan negara yang baik, fungsi pengawasan dan komitmen kepala daerah termasuk di sana. Kita selalu mengundang kepala daerah itu untuk berbicara, berkoordinasi bagaimana mereka bisa menyiapkan diri sebaik mungkin atau penyelenggaraan sebaik mungkin di dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka sebagai abdi negara di sana. Nah, di Sumatera Barat sendiri, kalau sekarang kita bupatinya semua baru, dan kita sebenarnya saat ini agak memberi ruang diskusi yang besar lah pada daerah dan pemerintah daerah, dan saat ini kita dengan pemerintah daerah juga berpartner bagus lah, bermitra bagus dalam proses penyelenggaraan negara. Apalagi saat ini ada namanya penilaian kepatuhan, dan kita membuka ruang seluas-luasnya untuk berkoordinasi dengan para penyelenggara negara. Saya nggak mau juga saya takut keceplosan ya kalau terkait hal ini. Saya ingin berbicaranya secara umum. Nah,
di kita sebenarnya komitmen ini yang paling penting, Mas Pandu. Bagi apa? Dalam penilaian kepatuhan pun kita bilang ke para bupati itu, selama bupatinya memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki pelayanan dan kualitas pelayanan publik, insya Allah nilainya akan bagus. Dan jangan sampai ketika nilainya bagus, itu ada lagi tren menurun. Nah, ini kita temukan. Jadi ketika penilaian kepatuhan ombudsman itu kan ada 3 kategori. Merah, kuning, hijau. Hijau ini kategori paling tinggi. Merah paling rendah. Tahun ini kita nilai itu dia hijau. Namun karena komitmen yang kurang, akhirnya tahun besok itu bisa kuning turun. Bahkan bisa merah. Nah ini, jangan sampai ketika pemerintah daerah itu hanya basis kerjanya itu adalah dalam rangka reward atau penilaian atau penghargaan. Kita nggak mau juga seperti itu. Akhirnya makanya di Ombudsman kita selalu membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan selalu melakukan sidak namanya, inspeksi mendadak, melihat komitmen dari pemerintah daerah itu. Nah, ya tantangan kita di Ombudsman juga itu, Mas Pandu, memastikan komitmen pemerintah daerah. Kita juga nggak bisa ya memastikan, melihat janji manis itu. Ombudsman juga nggak punya kita nggak punya paranormal sih sebenarnya untuk melihat mereka ini memberi janji yang manis atau bagaimana. Namun selama ini kita lihat di Sumatera Barat ya rata-rata nilai-nilai untuk semangat untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik itu ya berangsur membaik lah kalau kita lihat. Tapi ya benar kata Mas Pandu, itu komitmen itu kepala daerah itu yang paling penting. Oke. Misalnya yang sidak tadi, kalau misalnya tiba-tiba datang ke salah satu pusat pelayanan atau ke pemerintah daerah, itu biasanya mereka kayak gimana tuh? Tiba-tiba terus bersikap baik atau... Tapi belakangan ini sebenarnya ada perbaikan pelayanan ya sebenarnya, termasuk usaha-usaha untuk memotong jalur-jalur yang biasanya dipakai oleh pihak ketiga, calo misalnya. Walaupun demikian kan saya kira kita selalu menemukan ada oknum atau orang atau suatu bagian yang mereka sebenarnya kurang nyaman dengan kondisi yang seperti ini, masih senang dengan status quo yang seperti dulu gitu. Ya, itu banyak Mas Pandu. Jadi perubahan-perubahan yang cukup dinamis dalam rangka perbaikan pelayanan publik di sistem itu juga menjadi masalah sebenarnya bagi orang-orang tertentu ya. Karena ruang mereka itu semakin dipersempit, walaupun sebenarnya sistem itu selalu ada perubahan, selalu ada yang jadi masalah di situ. Nah itu juga tantangan di kita. Namun yang terjadi di kita adalah terkait tadi dengan sidak dan namanya ada di Ombudsman namanya mystery shopping. Mas Pandu mungkin pernah melihat saya pakai rambut gondrong panjang dan saya tidak jauh berbeda dengan sekarang, tapi lebih panjang. Kita di Ombudsman ada yang namanya mystery shopping. Jadi kita mencari atau melihat ke lapangan langsung. Bisa jadi saya sebagai pengguna layanan, bercover ya istilahnya, berpura-pura menjadi pengguna layanan untuk melihat kondisi real sebenarnya di lapangan. Ini kita pernah lakukan juga, dan setelah itu baru kita nanti lakukan sidak. Setelah kita lakukan sidak, baru kita dapat, dan kita ketahui juga bahwa ada instansi pemerintahan itu yang mungkin dia akan tahu kita datang dan mereka mencoba untuk mengkondisikan semuanya. Sebenarnya di Ombudsman ada sistem lagi, itu namanya mystery shopping tadi, sidak tadi. Kita sudah memantau sebelumnya lebih awal dulu, baru nanti kita lakukan sidak di sana. Tujuannya apa? Tujuannya agar itu tadi, agar tidak ada kondisi-kondisi yang dikondisikan, dan kita di Ombudsman mendapat gambaran real terkait pelayanan yang ada di sana, Mas Pandu. Jadi Mas Pandu mungkin saya juga pernah menjadi nelayan, saya pernah juga mungkin menjadi pengemis lah ketika datang ke instansi pemerintahan untuk melihat kondisi yang ada di sana. Tapi tetap ada resisten, itu tetap ada di penyelenggara negara terhadap keberadaan Ombudsman. Nah, sebenarnya cerita-cerita udah novel nih banyak banget nih yang lucu-lucu juga ya. Sayangnya kayaknya nggak layak tayang. karena ada banyak hal yang sebenarnya ada yang melanggar hukum dan sebagainya. Yang saya sebagai orang yang ada di kampus yang barangkali terkukung oleh buku-buku, mungkin terkukung oleh dunia kampus yang kita anggap ya tentang idealisme dan sebagainya, barangkali nggak tahu tuh
Nah, tapi memang cerita-cerita, kalau teman-teman dengar cerita-ceritanya ya, misalnya sayang ini online nih, jadi otomatis kita nggak bisa menayangkan banyak contoh ya. Upaya-upaya yang barangkali kita bisa sebut seperti gratifikasi, kemudian ya mungkin gratifikasi itu awal dari korupsi. Tapi ya memang tidak ada yang agak susah ya kalau kemudian online kemudian ditayangkan, terus kemudian banyak hal-hal yang melanggar hukum. Nah, Bang Novel, ini ke depan dengan banyaknya kayak saya kira ya, setelah reformasi itu kan bupati banyak yang tersangkut korupsi, dan misalnya kayak lapas tipikor itu juga banyak juga yang sekarang diisi oleh kepala desa, orang-orang yang barangkali secara kesejahteraan itu jauh dari bayangan. Kalau misalnya bupati kan dia sudah memiliki sekian banyak uang, kemudian di penjara yang mereka hanya tinggal tunggu, tapi kepala desa banyak juga yang menggadaikan tanah kemudian masuk juga ke lapas. Nah, dari sini sebenarnya trennya karena naik terus, akhirnya anggapannya adalah jangan-jangan korupsi atau misalnya maladministrasi yang kemudian yang kecil-kecil tadi itu jangan-jangan sampai sekarang itu memang nggak ada perubahan, entah itu mau ditangkepin semua ataupun misalnya mau diperingatan, misalnya kayak pencegahan di ombudsman barangkali membuat banyak orang nggak jadi korupsi, atau pencegahan yang dilakukan KPK juga membuat orang tidak jadi korupsi. Tapi dengan banyaknya orang yang masih ditangkap, masih banyak orang yang nggak hanya KPK ya, kejaksaan, ini kan membuktikan bahwa sebenarnya kerja keras kita selama ini sebenarnya nggak terlalu banyak hasilnya. Ya. Ya, kalau sebenarnya negara ini baik, Mas Pandu, mungkin lembaga seperti kami ini nggak perlu ada lagi, KPK nggak perlu ada lagi. Dan kepolisian pun bahkan akan dibubarkan. Nah ini yang menjadi tantangan begitu kita. Ya, logikanya gitu ya. Ya, saya pernah sampaikan ketika datang ke salah satu daerah itu, saya bilang bahwa tugas ombudsman itu dan KPK itu sebenarnya supervisi. KPK tugasnya mensupervisi kejaksaan dan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Kita di ombudsman ini mensupervisi pengawas internal. Jadi saya bilang ketika pengawasan internal ini berjalan dengan semestinya sesuai aturan peraturan perundangan yang ada, ombudsman nggak perlu ada lagi. Oh iya. Tugas ini ombudsman. Teman-teman perlu ini ya diingatkan ya, karena di internal organisasi pemerintahan itu ada inspektorat sebenarnya yang bisa untuk meluruskan kebijakan program, termasuk juga pelaporannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahi terjadinya maladministrasi tadi sebenarnya. Kemudian mereka nanti bisa sesuai dengan pedoman BPK dan tentu saja DPR. Tapi ternyata ya tentu saja ada penegak hukum ya. Seharusnya penegak hukum nggak usah kerja ya. Berarti aman semua berarti kan. Nah ya itu Mas Pandu. Jadi ya kita sayangkan sekali sejauh selama ini setelah reformasi dan ya mental kita masih seperti itu juga. Dan kami pikir di ombudsman itu kita merasa pekerjaan kita itu sebenarnya makin hari itu harusnya semakin ringan. Nah ya maksud saya. Nah ternyata semakin berat. Saya nggak tahu apakah masyarakat itu tahu salur pengaduan sekarang atau mereka makin cerdas atau memang terjadi banyak penyimpangan. Jadi kita di ukurannya di ombudsman ketika laporan itu banyak itu tidak menjamin juga bahwa penyelenggaraan di sana buruk, tidak. Dan ketika laporan sedikit itu tidak menjamin juga penyelenggaraan di sana baik. Jangan-jangan masyarakatnya sudah nggak mau melapor, jangan-jangan masyarakat tidak tahu saluran pelaporan. Dan ini juga terjadi di kita di ombudsman. Nah, saya berpikirnya bahwa ombudsman ini kerjanya ya palingan 50 tahun itu sudah selesai harusnya. Itu dikembalikanlah ke pengawas internal dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan publik ini. Di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 bahwa ada 3 hal yang melekat sebenarnya dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama itu adalah DPRD, ombudsman, dan masyarakat. Masyarakat punya andil besar juga, dan saya tahu bahwa teman-teman mahasiswa ini orang-orang yang memiliki sensitivitas yang tinggi lah.
mereka bisa inovasi dalam mengkritik pemerintah itu sangat banyak sekali. Seperti UNS kemarin itu bagian dari kritik. Nah, kalau satu mahasiswa saja sudah berani mengkritisi pemerintah, mengawasi jalannya pemerintahan, bayangkan saja berapa mahasiswa yang kita miliki sekarang potensinya adalah mengawasi pemerintah. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika kita masuk ke dalam itu kita idealisnya itu berkurang, Mas Pandu. Lebih banyak realistisnya. Nah, Mas Pandu bayangkan saya dulu bagaimana idealisnya waktu jadi mahasiswa, ketika ke dalam ya akhirnya ya mau nggak mau hidup atau ya beban hidup harus membuat kita realistis. Nah, ini yang menjadi masalah-masalah juga di kita. Realistis dan oportunis belakangan ini nampaknya ya. Anak-anak muda belakangan ini. Dan ya kalau saya bayangkan ya mahasiswa saat ini potensi yang sangat besar dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Ya, bagaimanapun mahasiswa inilah yang akan nanti memotori pelaksanaan pelayanan publik yang ada di Indonesia. Mas Pandu menghasilkan berapa orang mahasiswa ya? Saya yakin bahwa mereka nanti akan bekerja banyak yang bekerja di instansi pemerintahan dan akhirnya terlibat langsung di sana. Dan saya senang bisa diundang di sini, selain saya bisa curhat lah istilahnya, saya juga bisa sedikit memberi informasi juga apa sih yang menjadi masalah di penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya maladministrasi dan korupsi itu, Mas Pandu. Nah, sebenarnya mekanisme pengawasan tadi misalnya sebenarnya sudah ada di inspektorat, kemudian ada penegak hukum. Sebenarnya ada efek jera yang kemudian yang muncul pada saat seseorang itu kemudian terlibat kasus ya, atau misalnya pada saat mereka ingin melakukan korupsi atau mereka ingin melakukan markup misalnya. Hal-hal mungkin kalau korupsi itu agak jauh ya dari praktiknya, tapi kebanyakan mereka melakukan markup. Mereka tampaknya tidak lagi takut dengan konsekuensi hukum yang kemudian berlaku. Nah, apakah menurut Bang Nover nih, konsekuensi hukum kita itu kurang membuat jera atau apa ya? Walaupun misalnya korupsi itu dosa dalam agama, toh orang pada saat melakukan markup itu juga lupa sama agamanya ya. Tapi pada saat seorang kontestan politik ya ini bicara tentang agama, bicara tentang kebaikan. Pada saat kemudian mereka melakukan markup ya, mereka lupa. Misalnya mereka dapat gratifikasi itu, ucapan terima kasih gitu dari pemilik proyek yang kemudian memberikan, dari pihak ketiga yang memberikan imbal jasa misalnya, atau cashback ya istilahnya. Nah, mereka juga jauh dari sisi misalnya religiusitas atau misalnya dari sisi kepatuhan terhadap hukum. Nah, ini sebenarnya efek jera yang kemudian sebenarnya ingin dimunculkan dari hukum atau bahkan agama atau hukum normatif itu sebenarnya gimana caranya untuk membangun rasa seperti itu? Kan minimal kalau tanpa integritas ya minimal ada hukum yang jelas ya. Gimana kalau Bang Novet lihatnya ini? Kok kayaknya orang korupsi ada terus, tadi mekanismenya sudah baik, tapi jangan-jangan mungkin hukumnya yang kurang. Ya, Mas Pandu ya. Sebenarnya saya latar belakangnya administrasi negara, manajemen dan kebijakan publik sama dengan Mas Pandu ya. Tapi di sini saya harus bersentuhan juga dengan hukum ya. Implikasi lah dari sebuah tindakan yang dilakukan dari penyelenggara pelayanan publik. Kalau di maladministrasi itu palingan penundaan kenaikan pangkat, dicopot dari jabatan, mungkin yang paling tinggi itu tidak menjalankan rekomendasi itu penonaktifan. Nah, itu di ombudsman sendiri. Dan kalau dia sudah masuk ke tindak pidana korupsi ya nanti penjara. Saya ingin sampaikan ke Mas Pandu ya, ini berdasarkan pemikiran saya sendiri setelah sekian lama saya bekerja di ombudsman ini. Bahkan sebenarnya sanksi sosial itu lebih kuat daripada sanksi hukum terhadap para koruptor. Saya yakin itu, saya percaya itu dan bahkan efek dari tindakan hukum yang diberikan oleh penegak hukum tidak lebih kuat dibandingkan dengan sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Seorang terpidana korupsi itu mungkin dia menanggung beban 5 tahun di penjara ya. Tapi kalau ketika sanksi sosialnya itu dia akan seumur hidup dan bahkan ke anak-anaknya.
Ini bagian lain yang saya ingin sampaikan ketika saya melihat. Dan kalau kita lihat di aturan yang ada, memang ya saya tidak mau terlalu melampaui batas kewenangan yang ada di Ombudsman untuk berbicara hukum, dan Mas Pandu sendiri lihat beberapa kasus yang terjadi, bahkan ada yang menyandingkan pencurian tanaman itu hukumnya lebih berat daripada seorang koruptor. Dan saya juga bingung sistem peradilannya saya nggak terlalu paham ya seperti apa yang terjadi di sana karena saya tidak mengikuti sidang dari awal. Namun bagi kami di Ombudsman itu kita lebih namanya magistrature of influence. Jadi namanya itu kita tidak memberi sanksi. Kenapa kita tidak memberi sanksi? Kita lebih memberikan pengaruh. Artinya kita membangun peradaban. Nah, biarkanlah sanksi itu tugas penegak hukum, namun Ombudsman ini bercoba untuk membangun peradaban. Artinya kita mengajak orang untuk selalu percaya bahwa dengan kita berbuat baik, bahwa kita dengan melaksanakan sesuai dengan aturan yang baik, itu jalan keluar bagi kita bersama untuk bisa menciptakan sebuah pelaksanaan atau birokrasi yang lebih baik. Begitu Mas Pandu. Nah, kalau hukum pun, ya saya yakin di Cina pun sekarang masih ada korupsi. Itu udah hukuman mati. Ya ini yang menjadi masalah. Saya nggak berani ya mengatakan bahwa hukum kita ini terlalu rendah. Mungkin Mas Pandu bisa lihat sendiri, itu sangat banyak diekspos di pemberitaan-pemberitaan. Bahkan meme-meme yang lucu pun, yang harusnya kita sedih dengan hukuman yang diberikan kepada orang, namun ini pada akhirnya kita ketawa. Ini yang jadi masalah juga di Ombudsman. Namun Ombudsman tidak punya kewenangan untuk mensuges lah lembaga pengadilan untuk memberi hukum yang lebih besar. Tapi ya ini kembali lagi peraturan perundangan kita yang ada ya seperti itu saat ini. Seharusnya setiap lembaga memang punya porsinya masing-masing ya. Iya. Dan mungkin ya dunia akademisi tempat Mas Pandu ini bisa membuat itulah semacam rekomendasi atau naskah akademik dalam hal ini ya. Penguatan kembali sanksi yang diberikan kepada koruptor. Nah, kita di Ombudsman itu Mas Pandu, saya tadi di awal sampaikan juga bahwa kita lebih memberi pengaruh sih sebenarnya, membangun peradaban. Kalau sanksi tadi itu ranahnya penegak hukum, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Sehingga kita posisinya itu di gerbang meja operasi. Ya kita sadari juga bahwa di Ombudsman itu ya dari beberapa orang yang akhirnya nanti terjebak ke tindakan korupsi, akhirnya kita bisa selamatkan dan kita bisa edukasi dengan baik. Walaupun tidak bisa juga kita pungkiri bahwa dia terus tumbuh dan tumbuh. Nah, saya nggak tahu dia minum susu apa akhirnya. Secepat itu kembali tumbuh. Nah itu yang menjadi bingung kita di Ombudsman. Memang daerah ini terutama daerah yang minim sorotan ya Bang Nover. Yang daerah-daerah yang minim sorotan, kalau seperti Jakarta kan hampir semua sampai lem Aibon itu dicermati itu sama masyarakat. Lem Aibon, terus banyak itu. Semua, bahkan ada pohon yang ditanam di trotoar itu pun dicermati. Cat rumah, pengadaan cat untuk rumah genteng rumah untuk mempercantik itu pun disorot kalau di Jakarta. Tapi di daerah-daerah ini kan yang tanpa sorotan itu akhirnya korupsi, mungkin korupsi ya, bukan cuma maladministrasi, itu merajalela. Jadi untuk daerah-daerah yang minim sorotan, mungkin bukan daerah-daerah ya, daerah di Indonesia kecuali Jakarta yang minim sorotan itu akhirnya seperti apa, Mas? Bang Nover, ininya pencegahan korupsinya atau misalnya pengurangan potensi korupsi? Ya, kalau ya sebenarnya media sosial ini kan sekarang sudah sangat bermanfaat sekali dalam membantu lah pengawasan pelaksanaan korupsi. Jadi kita di Ombudsman juga sering juga memantau adanya korupsi di media sosial atau penyelenggaraan pemerintahan yang ada di sosial. Bahkan kita pernah melihat ada sebuah kantor lurah yang diblokir oleh masyarakat karena masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada di sana, dan kita perlu tahu kenapa itu bisa terjadi. Nah ini juga kami di Ombudsman sangat terbantu sekali dengan adanya media sosial saat ini, dan juga ada kemitraan kita dengan para wartawan ya dalam memberikan informasi ke Ombudsman. Tapi Mas Pandu, kita tidak bisa pungkiri juga bahwa pengawasan yang kurang dari sisi
masyarakat dan tidak tereksposnya di media itu juga menjadi bahan basah di daerah kita. Di daerah. Nah, kita di Ombudsman selalu menjemput, katakanlah kalau di Sumatera Barat itu Mentawai ya. Mentawai itu yang agak susah diakses karena dia terpisah pulau dengan Sumatera, dia pulau tersendiri. Bahkan kita datang ke sana itu untuk memberikan edukasi ke masyarakat di sana, bagaimana masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di sana. Walaupun di sana memang keterbatasan sekali, masalah jaringan internet, aksesibilitas yang kurang, dan itu juga menjadi tantangan di sana. Tapi gimana ya Mas Pandu? Jadi ya katakanlah Jakarta pun itu masih bisa ya. Saya yakin di Jakarta itu masih banyak yang belum terekspos. Yeah. Saya yakin itu terjadi. Nah, tapi ya kita yang ada di daerah ini dengan potensi yang ada, daya dukung yang ada, kita usahakan untuk mengakses layanan-layanan yang ada. Di Sumatera Barat sendiri itu yang paling jauh adalah Mentawai. Itu yang sangat jarang kita, bahkan pemberitaan pun jarang kita dengar di Sumatera Barat, apalagi di tingkat nasional. Namun dengan semangat yang ada di Ombudsman, kita tetap lakukan kunjung ke lapangan dan memberikan edukasi, sosialisasi, dan itu kita lakukan. Di Ombudsman itu Mas Pandu, kalau di LBH itu namanya ada yang paralegal. Kalau di Ombudsman itu ada namanya sahabat Ombudsman. Kalau di Sumatera Barat itu namanya Dusana Ombudsman. Jadi Dusana Ombudsman inilah sebagai mata dari Ombudsman untuk menyoroti penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di sana. Bahkan itu ada dari unsur pers, wartawan ya, ada unsur dari siswa, unsur dari mahasiswa juga ada yang nanti kita gunakan menjadi mata-mata kita. Bukan mata-mata ya istilahnya, mata kita lah, agar mereka itu bisa mengedukasi dan bisa menyampaikan langsung ke kita terkait dengan pelaksanaan pelayanan yang ada di daerah yang ada. Nah, ini juga menjadi tantangan nanti bagi Mas Pandu, bagaimana mengajak mahasiswa Mas Pandu untuk bisa berjiwa kritis lah. Saya yakin pasti banyak yang berasal dari daerah juga. Capek sekali nih ya, berarti kampus ini ya, membenahi. Kenapa kita yang dapat tugas ini? Ini mahasiswa-mahasiswa nih ya, calon pemimpin masa depan tuh yang memang perlu seperti itu. Mulai dari bawah, saya kira yang di birokrasi daerah itu memang mulai dari bawah sudah disuruh melakukan ini manipulasi, merekayasa dokumen-dokumen. Kemudian pada saat mereka semakin tinggi pangkatnya, kemudian mereka menjabat, ya mereka juga melakukan hal yang sama. Saya nggak tahu ini sampai sekarang. Tadi Bang Novet udah kasih banyak pencerahan ya tentang bagaimana pola pencegahannya dan sebagainya. Tapi untuk ke depan saya kira PR-nya masih banyak sekali ini, Bang. Gimana caranya kita men-stop ini semua. Bahkan sekarang KPK juga yang kita lihat mulai banyak kritik ke KPK. Karena dia sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi ya. Jadi otomatis kita juga menjadi agak-agak pesimis. Di sisi yang lain barangkali usaha-usaha ombudsman, inspektorat itu juga bekejaran dengan orang yang kemudian juga senang memanipulasi. Maksudnya pada saat yang tadi itu banyak sekali usaha untuk memperbaiki sistem, tapi di sisi lain ada banyak orang yang kemudian berusaha mengakalinya. Itu jadi di masa depan tuh bayangannya itu seperti apa tuh, Bang Novet? Kasus-kasus korupsi itu akan terus ada, terus eksis atau bahkan semakin besar gara-gara misalnya kelelahan dari para aparat, misalnya kelelahan apatisnya masyarakat, kelelahan dari aparat atau orang-orang atau lembaga-lembaga yang punya usaha untuk itu, dan ya melihat ini semua termasuk dari sisi hukum, kelelahan mereka menghadapi sebegitu banyaknya masalah dan sebegitu menggodanya. Nah, ada potensi-potensi. Kemarin kan ada jaksa yang kemudian kena suap, yang juga kena suap. Jadi otomatis kemarin belum lagi kita bicara KPK, ternyata ada yang jadi broker kasusnya ternyata. Jadi ini
menjadi unik gitu. Jadi ke depan tuh bayangannya seperti apa tuh Mas Novel tuh? Ya, saya juga bingung ya memprediksi apa. Karena ketika dulu saya menjadi masyarakat biasa, saya juga menjadi orang yang pesimis. Saya pesimis penyelenggaraan pemerintahnya akan baik. Setelah saya masuk ke dalam lembaga yang melakukan pengawasan, pesimis saya semakin naik, Mas. Karena saya tahu fenomena yang real itu akhirnya saya lihat. Saya membayangkan dulu dunia pendidikan kita itu bersih ya, karena merupakan lokomotif dapur lah untuk memproduksi karakter, bahkan sosialisasi pendidikan itu bersih. Ternyata setelah saya masuk banyak aduan, di sana masih terjadi tindakan-tindakan yang masif, baik itu dikatakan maladministrasi dan lebih luas itu korupsi itu terjadi. Akhirnya sebagai warga negara saya berpikir bahwa saya dilahirkan di negara yang salah atau bagaimana, dan saya bingung juga untuk melihat masa depan penyelenggaraan pelayanan publik ke depan. Tapi saya yakin bahwa dengan semangat yang kita miliki bersama, dan khususnya di Ombudsman, saya berpikir bahwa founding father Ombudsman itu berpikir bahwa kita perlu membangun peradaban sih sebenarnya. Peradaban itu bisa dibangun melalui sanksi, bisa bangun juga melalui pengaruh. Perluasan pengaruh lah kepada penyelenggara, artinya kita memberikan kesadaran ada sedikit demi sedikit pada penyelenggara pelayanan publik. Kalau kita lihat, mungkin Mas Pandu juga pernah dengar dulu dari dosen bahwa kejahatan tertua itu ya korupsi, atau penyakit masyarakat tertua itu adalah pelacuran misalnya. Itu kan fenomena yang sebenarnya sudah ribuan tahun terjadi dan tidak ada habis-habisnya. Tapi tugas kita bukan berpesimis ya saat ini ya. Tugas kita bagaimana kita optimis membangun kembali penyelenggaraan pelayanan publik yang ada. Bagi kami di Ombudsman, selama kita bisa membangun integritas penyelenggara yang baik, pengawasan yang kuat, sistem yang dilakukan itu benar-benar menyasar apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan, dan satu lagi yang paling penting itu adalah semangat, komitmen dari para pejabat dan pemerintahan itu membangun. Saya rasa ke depan itu penyelenggaraan pelayanan publik itu bisa berkurang. Saya tidak bilang akan hilang, enggak, itu akan berkurang dari tindakan korupsi. Dan yang menjadi tantangan kita saat ini ya, ada lembaga yang sangat besar, yang kita ketahui bahwa KPK itu ya sangat besar lah pengaruhnya dalam tindakan korupsi, namun tetap ada masalah ya internal. Dan Mas Pandu bayangkan KPK sekarang lebih disibukkan dengan masalah internalnya dibanding dengan masalah penindakan atau penangkapan korupsi. Saya nggak tahu ini karena apa, tapi saya nggak tahu. Tapi ya ini ya fenomena yang terjadi. Di satu sisi saya sebagai Ombudsman, di satu sisi saya sebagai warga negara yang membayar pajak ke negara, saya perlu tahu juga sejauh mana penegakan hukum dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Dan ya kembali lagi, mahasiswa itu adalah ujung tombak sebenarnya dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ke depan. Karena kita lihat rekrutmen pegawai sekarang sudah mulai baik ya Mas Pandu ya. Celah-celah kolusi dan kolusi itu sudah semakin berkurang. Kita di Ombudsman sekarang juga sedang melakukan pengawasan penerimaan CPNS. Dan tahun-tahun sebelumnya itu Mas Pandu tahu bahwa banyak sekali laporan terkait dengan CPNS. Tahun ini itu sangat berkurang sekali karena mungkin ada masa sanggah ya, yang di Ombudsman itu mencoba untuk membuka ruang lah untuk adanya masa sanggah. Dan ini sangat membantu sekali Mas Pandu. Jadi dulu itu ada banyak ribuan atau pelaporan yang masuk ke Ombudsman, dengan adanya masa sanggah akhirnya itu bisa terselesaikan secara internal. Dan ini supervisi yang kita bangun sebenarnya di Ombudsman, pengaruh yang kita bangun. Jangan pekerjaan-pekerjaan seperti ini sebenarnya bisa selesai secara internal, tidak harus ke eksternal. Nah ini bagian sistem-sistem yang mungkin Mas Pandu bilang tadi, ada sistem yang perlu kita perbaiki. Ini baik di Ombudsman, ini salah satu sistem yang kita bangun di dalam pelaksanaan CPNS misalnya Mas Pandu. Mudah-mudahan nanti kita tunggulah naskah akademik dari para dosen administrasi negara ini dalam proses penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik. Itu tentu ada konsekuensi administrasi negara sangat besar di situ. Pendekatan hukum, memang pendekatan hukum adalah landasannya.
administrasi negara adalah lokomotif penggerak dari hukum dan aturan yang ada. Nah, itu dia. Kayaknya udah nggak perlu lagi saya tutup tuh ya. Udah langsung dikasih konklusi itu. Enggak, itu beda. Tapi memang bukan tugas saya untuk memberikan kesimpulan ya dari penjelasan yang sangat menarik dari Bang Novel tadi tentang bagaimana usaha-usaha, terutama dari sudut pandang ombudsman ya, terhadap berbagai macam usaha pencegahan atau bahkan usaha pencegahan untuk timbulnya potensi-potensi yang jauh lebih besar yang mengarah dari kepada korupsi yang menurut tentu saja yang kemudian menjadi PR bagi kita semua. Saya kira nanti kita yang lahir duluan, yang kemudian berkarir duluan, barangkali ya nanti akan memberikan tongkat estafet itu kepada mahasiswa ya, Bang ya. Ya, itu ya. Saya menyadari bahwa tahun 2008 saya masih jadi mahasiswa dan sekarang saya sudah harus bekerja di institusi pemerintahan dan akhirnya ya tadi jangan pernah kehilangan idealis. Realistis tentu akan membuat degradasi ya Mas. Idealisan. Tapi jangan sampai kehilangan jati diri lah. Iya, benar. Saya bingung. Saya yakin juga teman-teman nggak mungkin juga bertahan dengan keidealisannya ketika sudah masuk ke instansi pemerintahan. Karena kita masuk instansi swasta juga sama, karena sekarang hampir semua yang mempengaruhi keputusan politik itu adalah swasta. Ya. Yang tersangkut korupsi itu kebanyakan bukan hanya dari aspek pemerintah, tapi ada orang swasta yang kemudian membawa koper senilai sekian miliar dolar untuk memuluskan rencana mereka. Jadi sebenarnya ini juga menjadi masalah bersama, bukan hanya dari sisi pemerintahan, birokrasi, dan juga masyarakat, tapi juga dari masyarakat bisnis itu, masyarakat yang berusaha itu juga perlu jadi concern juga yang bagaimana tata kelola yang baik itu bisa dilakukan. Ya. Oke. Itu Mas Pandu. Dan ini Mas Pandu, saya ingin mengajak juga teman-teman di mahasiswa. Nanti kalau seandainya teman-teman menemukan tindakan-tindakan maladministrasi, silakan melapor ke Ombudsman. Laporan ke Ombudsman itu gratis dan tindakan yang kita lakukan melapor itu bagian dari dedikasi kita lah atau sumbangsi kita dalam rangka memperbaiki pelayanan publik yang lebih baik. Mas, teman-teman bisa cuma foto. Mungkin di Yogyakarta itu dekat kok kampusnya, dekat UNY, kantornya dekat UNY. Saya yakin nanti setelah ini Pak Budi Masturi sebagai kepala di sana akan kebanjiran laporan lah. Dan jangan takut juga nanti melaporkan kampusnya sendiri kalau ditemukan maladministrasi. Waduh, ini bahaya ini. Mas Mandu itu banyak Mas Mandu kita temukan dan dia. Saya juga ingin sampaikan juga ke lembaga penyelenggara pemerintahan bahwa jangan alergi dengan kritikan. Itu sebenarnya kalau kata orang India ya, itu harta karun. Kebanyakan yang kita temukan itu adalah yang banyak kan kita temukan penyelenggara itu mau memperbaiki kesalahannya, tapi karena dia alergi dengan kritikan, akhirnya dia antipati dan memasang badan. Mas Pandu, itu kita temukan juga di penyelenggara. Ini salah satu juga masalah yang kita temukan sebenarnya di penyelenggara. Sebenarnya kalau bagi kami ketika ada laporan, kritikan dan masukan, ya itu ruang bagi kita untuk mengetahui di mana titik lemah kita dan memperbaikinya di seperti apa di penyelenggaraan pemerintahan. Saya nggak bilang universitas ya, ini penyelenggaraan pemerintah yang lebih luas sebenarnya. Dan universitas menjadi salah satu bagian di dalamnya. Saya nggak tahu itu. Semoga saja tidak ya, karena kita perlu memperkuat sekolah, perlu memperkuat universitas sebagai pabrik ya, bukan hanya pabrik ya, sebagai rumah untuk tumbuh kembang calon penerus bangsa ya, calon penerus kita ini. Oke, gitu Bang Novel, ini saya kira kita beruntung sekali bisa diskusi dengan Bang Novel. Ini saya juga beruntung karena biasanya kita ngobrol santai-santai aja, nih agak serius nih hari ini.
Ya, semoga dari apa yang obrolan hari ini bisa membuat teman-teman terbuka ya, sudut pandangnya terhadap berbagai masalah di pemerintahan lokal, terutama ya, ini walaupun tadi terutama karena ORI itu fokusnya juga ke seluruh Indonesia, atau bahkan juga di banyak negara juga punya ombudsman, jadi otomatis nanti fokusnya barangkali bukan di pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah merupakan organisasi atau institusi yang paling dekat dengan kita, dan kita perlu memulai memperbaiki apa yang ada di sekitar kita dulu, habis itu kita bisa memperbaiki Indonesia di masa depan. Itu, Bang Novel, ya. Terima kasih. Sama-sama Mas Pandu. Sampai jumpa lagi. Saya yakin akan berjumpa lagi dengan Bang Novel. Amin. Ketemu ya. Terima kasih sudah diundang di di podcastnya Local Governance Podcast. Oh gitu. Ya. Saya nggak tahu ini inspirasinya pasti menciptakan pemerintahan yang baik. Ya mudah-mudahan dengan ini kan bagian dari mengedukasi masyarakat juga, khususnya mahasiswa juga. Dan Mas Pandu, terima kasih banyak, dan teman-teman mahasiswa yang lainnya yang sudah membantu dan mengundang saya di sini. Mohon maaf tadi mungkin materi saya itu tidak seperti materi narasumber yang lain, tapi saya ingin mengajak melihat realita yang ada di lapangan. Karena saya rasa kalau untuk materi itu sangat bisa diakses di buku, dimanapun bisa. Cuman realita dan kondisi di lapangan itu sangat penting sekali. Dan mohon maaf, ada kata-kata yang salah juga, Mas Pandu. Tapi yang paling penting bagi saya adalah ya tadi, mengajak teman-teman menjadi orang yang nanti membantu kami di Ombudsman mengkritisi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik yang ada. BUMN pun boleh, di bank, dimanapun, samsat, parkir, dan itu semuanya bisa dilaporkan ke Ombudsman. Bahkan jalan berlubang itu yang sudah sekian tahun tidak diperbaiki pemerintah itu bisa dilaporkan ke Ombudsman. Mudah-mudahan dengan itu cara kita mendekatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Itu Mas Pandu. Oke, tetap optimis untuk masa depan Indonesia ya. Oke, sampai jumpa di Logo Podcast berikutnya dengan berbagai narasumber yang menarik. Terima kasih sekali lagi Mas Novel. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.